Shalom semuanya. Shalom. Kita berjumpa lagi di ibadah Hawetins online pada pagi hari ini. Mari sebelum kita memuji memuliakan nama Tuhan, kita akan berdoa menyatukan hati kami, pikiran kita supaya apa yang kita akan puji dan sembah bagi Tuhan akan berkenan baginya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap berkat-Mu yang Kau sediakan bagi kami Tuhan, sehingga kami dapat menikmati Tuhan berkat-Mu Tuhan. Kami dapat di tempat kami masing-masing Tuhan dapat melihat dan menyaksikan Tuhan. Sebentar lagi kami akan ibadah Hawetins Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan. Kiranya pujian penyembahan kami akan berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini kami haturkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita nyanyikan satu lagu ini. Mari sebelum kita menuju ke firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu berikut ini.
kasih Tuhan, karena Engkau telah melindungi kami dan memberkati kami selama ini Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau membuka telinga kami agar firman-Mu selalu tertanam di hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi dan selamat kita kembali bertemu lagi di dalam ibadah online. Anak-anak sehat semuanya? Puji nama Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil di dalam Mazmur 17 ayat yang ke-15. Demikian bunyinya, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu. Dan pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Pujian di Mazmur 17 itu merupakan doa daripada Daud. Karena apa? Karena dia selalu berkeluh kesah, selalu memuliakan nama Tuhan, selalu intim dengan Tuhan, dan dia berusaha hidup benar di pemandangan Allah. Nah, mengapa kita perlu berdoa? Karena Daud selalu berdoa dan mengharap kepada Tuhan. Karena apa? Karena ketika dia dekat kepada Tuhan, dia bisa merasakan kepuasan. Hari-hari yang kita lalui sepanjang kita hidup di dalam dunia ini selalu mengejar kepuasan. Pernahkah kita merasa puas? Puas. Kepuasan itu artinya kalau kita melihat di KBBI yaitu kepuasan itu adalah puas, merasa senang. Perihal hal yang bersifat puas, kesenangan, kelegaan dan sebagainya. Pengertian kepuasan atau ketidakpuasan adalah kesimpulan dari interaksi antara harapan dan pengalaman. Ketika kita mengharapkan sesuatu dan akhirnya kita mendapatkan hasilnya, kita puas. Nah, kepuasan hakiki adalah kepuasan yang sesungguhnya. Perjalanan hidup manusia hari lepas hari selalu mengejar kepuasan. Dan seringkali kita merasa tidak pernah puas. Ketika seseorang bekerja mati-matian pagi, siang, malam, petang. Tanpa memikirkan waktu. Dan kalau ditanya, dia tetap merasa tidak puas. Nah, kalau di dalam Alkitab, kita akan lihat di dalam Pengkhotbah 2 ayat yang ke-24 dan 25. Demikian bunyinya. Tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang di dalam jerih payahnya. Ayat yang ke-25, karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia. Jadi artinya makan dan minum dan bekerja sebenarnya semua kegiatan di dalam hidup ini dapat memuaskan. Hanya apabila orang itu memiliki hubungan pribadi dengan Allah. Hanya dialah yang memungkinkan kita menikmati kepuasan yang sesungguhnya itu. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, tentunya kita bisa mencontoh keteladanan yang dilakukan oleh Raja Daud. Dia selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Dia selalu berdoa mohon pertolongan Tuhan. Dan dia berusaha untuk hidup benar di hadapan Allah. Firman Allah katakan, selidikilah aku ya Tuhan dan kenalilah hatiku. Dia ingin supaya dia benar-benar terbuka di hadapan Allah. Dan dia ingin supaya akhir di dalam kehidupannya dia bisa memandang wajahnya Tuhan. Tetapi aku di dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu. Jadi kita tahu Daud selalu mengejar akan kebenaran Allah. Kalau di dalam Mazmur 63 ayat yang kedua di situ dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Melukiskan kerinduan yang mendalam di dalam hati manusia kepada Allah. Suatu kerinduan yang hanya dapat dipuaskan oleh hubungan yang intim dengan Allah. Jadi kita seringkali merasa tidak puas. Mengapa kita mengalami ketidakpuasan di dalam hidup ini? Satu hal, karena kita mengandalkan kemampuan kita, karena kita tidak dekat dengan Tuhan. Tetapi ketika kita dekat kepada Tuhan, kita bisa merasakan
kasih karunia-Nya, pimpinannya, berkat dari hari lepas hari. Ketika kita mengalami problema di dalam hidup ini, ketika kita dekat sama Tuhan, kita bisa mengucap syukur, kita boleh dipuaskan tubuh, jiwa, dan roh kita. Orang yang mengaku mengenal Allah perlu meneliti dirinya dan bertanya, apakah saya sungguh-sungguh merindukan Allah dan kehadirannya di dalam hidup ini. Ketika kita rindu supaya roh Allah hadir di dalam setiap langkah kehidupan kita. Ketika kita menyadari bahwa kita perlu Tuhan untuk mengisi segala kekosongan kita. Maka jiwa kita itu dapat terpuaskan. Kita bisa merasakan hidup seakan-akan melimpah dengan damai sejahtera dan ucapan syukur. Dan itulah kepuasan yang sejati, kepuasan yang hakiki, kepuasan yang sebenarnya yang bisa kita rasakan di dalam hidup ini. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan saat ini, kita masih merasakan tidak ada kepuasan, tidak ada kelegaan di dalam hidup. Berarti kita harus introspeksi. Kita tahu bahwa selama ini apa yang saya lakukan, kita lakukan bersama dengan Tuhan atau tidak. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Masa-masa sekarang ini kita berpacu dengan waktu. Dan ada banyak waktu yang kita lakukan. Dan pengkhotbah katakan bahwa ketika hidup kita di dalam Tuhan, ketika kita dekat sama Tuhan, ketika kita ingin supaya kehausan kita, kelaparan kita terisi, jiwa kita ini bisa diisi oleh kasih karunia dan berkat Tuhan itu. Ketika kita ada kerinduan seperti itu, dan roh Allah mengisi setiap langkah hidup kita, maka kita bisa merasakan kepuasan yang ada di dalam hidup kita. Meskipun ada banyak sekali penderitaan yang kita alami. Seperti Raja Daud, kalau kita lihat Raja Daud banyak sekali mengalami masalah di dalam hidup ini. Tapi satu hal, dia berusaha hidup di dalam kebenaran Allah. Dan kita tahu penyertaan Tuhan luar biasa di dalam hidupnya. Kalau kita melihat ada banyak contoh di dalam Alkitab yang ditulis oleh Raja Daud. Rasa syukur itu mengalir dari hati semua orang yang telah mengalami keselamatan dari Tuhan. Dan itu membawa pembaharuan di dalam kita. Sehingga kita apa? Kita setia kepada Tuhan. Kita mau hidup benar di hadapan Allah. Kita bisa mengucap syukur dengan tekad yang teguh. Dan mentaati Tuhan. Mentaati firman-Nya di dalam setiap hidup kita. Maka kita akan mampu hidup di dalam kebenaran Allah. Dan ketika kita mampu hidup di dalam kebenaran Allah, kita bisa katakan di dalam ayat Mas yang kita baca tadi, tetapi aku di dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu. Dan pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Kepuasan yang benar-benar Raja Daud dapatkan karena apa? Karena dia menyadari bahwa dia rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Ada banyak hal yang dapat kita lakukan. Satu, kalau setiap saat kita berdoa pada Tuhan, kita akan ketemu dengan Tuhan. Kita serahkan hidup kita di dalam pimpinan Tuhan. Sepanjang hari ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus terlebih dahulu, ada kepuasan. Kepuasan yang sejati yang akan kita terima karena kita dipimpin oleh Tuhan. Dipimpin di dalam kebenaran Allah, dipimpin oleh terang Roh Kudus, sehingga masa-masa hidup yang kita jalani ini, kita ada di dalam pimpinan Tuhan. Dan itu adalah kepuasan yang sejati. Dan kepuasan yang sejati yang paling penting yaitu apa? Ketika kita sebagai anak-anak Tuhan besok bertemu dengan Tuhan, memandang wajah-Nya. Mau kita besok sama-sama bertemu dengan Tuhan Yesus, memandang wajah-Nya ketika Tuhan panggil kita. Oleh sebab itu, mari
jalani hidup ini bersama dengan Tuhan, maka kita akan mendapatkan kepuasan yang sejati. Dunia tidak dapat memberikan kepada kita, tetapi kepuasan yang sejati itu kita terima ketika kita hidup dekat dengan Tuhan dan mau dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini mendorong kalian semuanya. Bukan kepuasan yang semu, tapi kepuasan yang sejati. Dan kita mendapatkan kepuasan sejati itu ketika kita hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kita akan akhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita akan nyanyikan lagu Bawa Daku Mendekat Padamu. Karena kita tahu, kita sadar bahwa kepuasan sejati akan kita dapatkan ketika kita mau mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Syukur dan berterima kasih Tuhan. Ketika kami boleh mendapatkan kenikmatan, kepuasan yang sejati ketika kami mendekatkan diri kepadamu. Ada banyak sekali persoalan kehidupan ini. Kami banyak sekali mengejar kepuasan demi kepuasan. Tetapi kepuasan yang kami terima Tuhan bukanlah kepuasan yang sejati. Kepuasan itu gampang lalu dan kami haus lagi dan haus lagi. Tetapi ketika kami haus dan lapar akan kebenaran Engkau, hati kami boleh dipenuhi oleh firman-Mu. Hidup kami boleh dipenuhi oleh kebenaran-Mu.
Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup di dalam kebenaran Allah. Sehingga kami boleh mampu memandang Engkau. Ketika pada pagi hari ini Tuhan kami boleh bangun. Dan kami boleh merasakan kenikmatan. Karena kami boleh memandang kebaikan Engkau. Kekudusan-Mu, kemuliaan-Mu. Yang selalu kami nanti-nantikan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Ajarkan kami selalu untuk mengejar kepuasan yang sejati yang datangnya dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Allah dan kami sudah berdoa. Biarlah lawatan-Mu senantiasa memuaskan kami. Kehadiran-Mu boleh kami rasakan setiap saat dan setiap waktu. Sehingga kami boleh dipuaskan dengan kebenaran Engkau. Dan kami boleh memandang Engkau hari lepas hari. Dan kami boleh merasakan sukacita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Memberkati kami semuanya, anak-anak-Mu. Biarlah kami boleh hidup di dalam rencana Allah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin.